Halo, siapa sih yang nggak tahu sama boneka Annabelle? Nah, tapi kenyataannya boneka Annabelle yang kita lihat di film itu berbeda jauh bentuknya dengan boneka Annabelle yang asli. Nah, hari ini kita mau bahas tentang si Annabelle dalam kehidupan nyata. Nah, kita mulai. Nah, si Annabelle pada kehidupan nyata, Annabelle itu rupanya adalah sebuah boneka yang terbuat dari kain dan dengan rambut yang dari benang-benang merah gitu ya, rambutnya lurus dengan mata bulat dan senyum tipis serta hidung yang sangat khas, yaitu hidung yang berbentuk segitiga. Nah, sekilas tidak terlihat bahwa Annabelle ini menyeramkan. Jadi dia kayak boneka biasa aja. Dan Annabelle sendiri, si Annabelle ini adalah sebutan yang diberikan. Nama aslinya adalah boneka Raggedy Ann. Nah, boneka ini dibuat karena inspirasinya itu dapat dari buku-buku cerita yang dibuat oleh seorang penulis yang bernama Johnny Grell. Jadi Raggedy Ann ini mengadaptasi kisah dari cerita komik, cerita buku-buku cerita anak-anak. Jadi nggak ada sama sekali, maksudnya nggak ada sama sekali itu menyeramkannya. Nah, akhirnya gimana ya ceritanya si Raggedy Ann ini bisa dijuluki sebagai Annabelle. Nah, jadi suatu hari ada seorang anak perempuan bernama Donna. Dia sudah berusia 28 tahun. Nah, mamanya ini memberikan Donna hadiah ulang tahun berupa boneka Raggedy Ann yang dibeli di pasar loak. Jadi sebagai hadiah ulang tahunnya, mamanya hadiahin si Donna ini boneka Annabelle. Nah, si Donna yang sangat sayang sama bonekanya ini, dia bawa bonekanya ini untuk ikut dia pindah ke apartemen karena si Donna udah nggak serumah lagi sama mamanya, dan dia itu sebagai seorang perawat, dia lagi sekolah di keperawatan. Jadi dia bawa bonekanya untuk tinggal sama dia. Jadi dalam satu apartemen itu ada si Donna, boneka Annabelle, dan sahabatnya si Donna yaitu Angie. Nah, mereka tinggal di apartemen itu awal-awalnya tidak ada masalah selama 3 bulan pertama. Nah, namun lewat beberapa bulan, tiba-tiba mereka mulai menemukan ada yang aneh pada si boneka Annabelle ini. Gimana nggak aneh coba? Mereka itu saling menjumpai si Annabelle. Kalau si Donna ini meletakkan dia di atas tempat tidur, tiba-tiba dia terduduk dengan kaki yang lurus. Tapi tiba-tiba ketika si Donna masuk lagi pada sore hari, pagi dia letakkan di atas tempat tidur, rapi, kakinya lurus. Sore dia pulang kerja, pulang dari sekolah, dia lihat boneka Annabelle-nya itu kakinya udah ngilang. Udah menghilang begini. Nah, pertama si Donna, mungkin cuman perasaan saya aja gitu ya. Mungkin tadi saya salah taruh bonekanya itu memang kakinya ngilang. Nah, sekali. Kemudian yang kedua kali, makin ngeri lagi. Mereka letakkan si Annabelle ini di kamar Donna. Si Annabelle ini nggak pernah keluar dari kamar Donna seingat mereka gitu ya. Pagi hari di kamar Donna. Nah, ketika mereka pulang, si Annabelle-nya pindah tempat ke ruang tamu. Ataupun sebaliknya, kalau si Donna meletakkan si Annabelle ini di ruang tamu, didudukin di ruang tamu, tiba-tiba sore harinya itu si boneka Annabelle udah di dalam kamar dan pintunya tertutup. Nah, ada satu kejadian yang lebih ngeri ya, yang benar-benar buat mereka itu, wah ini udah nggak benar gitu ya. Nah, suatu hari si Donna ini lagi mau tidur. Nah, ketika dia tidur, si Annabelle ini biasanya si Donna selalu letakkan si Annabelle ini di atas tempat tidurnya. Jadi di atas dia, di atas kepala dia, duduk dengan rapi. Nah, si Donna tidur, tapi tengah malam ketika dia bangun, si boneka Annabelle itu sudah ada di samping dia dan masuk ke dalam selimut. Wajahnya itu menghadap ke Donna. Dan ternyata terornya si Raggedy Ann ini, si Annabelle ini gak sampai di sana aja. Nah, suatu hari si Angie ini kan punya cowok namanya si Lou. Nah, si Lou ini datang nginap di rumahnya mereka, di apartemen mereka. Nah,
Jadi si Lo lagi di rumah itu dan dia mendengar ada suara dari kamarnya si Donna. Jadi si Lo merasa kok gerasak-gerusuk ya, sementara kan nggak ada manusianya, hanya tinggal dia sendiri di dalam apartemen itu. Akhirnya si Lo ini masuk dong ke kamar Donna, memeriksa keadaan di kamarnya. Tapi dia nggak jumpai siapa-siapa, gak ada orang lain, yang ada hanya boneka Annabelle itu dengan keadaan kepalanya itu ke bawah, terbalik gitu di lantai. Dan kemudian banyak lagi teror yang didapat Lo. Yang terakhir itu bahkan ada teror luka cakar yang berbentuk bintang di badan Lo. Akhirnya si Donna dan si Angie udah nggak bisa lagi mentoleri, udah nggak bisa lagi, maksudnya udah nggak masuk akal loh boneka bisa begitu. Akhirnya mereka itu berusaha mencari solusi. Mereka memanggil pendeta. Jadi mereka itu cari pendeta untuk cari solusi supaya gimana boneka Annabelle ini jangan lagi mengganggu mereka. Tapi awalnya sebelum menjumpai si pendeta, mereka itu mendatangi seorang paranormal seperti cenayang gitu untuk menanyakan masalah si boneka ini. Nah, rupanya si cenayangnya bilang di dalam boneka ini memang ada satu roh yang masuk di dalam, tapi itu adalah roh anak kecil. Nah, roh anak kecil ini bernama Annabelle Higgins. Nah, karena si Donna dan si Angie ini merasa ya udah deh nggak apa-apa, masih anak kecil nggak apa-apa, kita biarin aja, karena kata si cenayang anak kecil ini haus kasih sayang, jadi dia cuman pengen disayangi, diperhatikan gitu aja, dia nggak ada niat jahat. Akhirnya si Donna biarin si Annabelle tetap ada di dalam bonekanya. Tapi ternyata si Annabelle ini nggak berhenti, dia malah semakin jahil dan semakin negatif ya tindakannya. Akhirnya si Donna dan si Angie ini menemui seorang pendeta yang dikenal dengan nama Pastor Hagan. Nah, akhirnya Pastor Hagan ini menyarankan mereka untuk melakukan ritual pembersihan si boneka Annabelle, Donna dan si Angie. Nah, ternyata waktu Pastor Hagan udah datang ke apartemennya itu, Pastor Hagan mungkin merasa ini terlalu berat. Dia menghubungi Pastor Chuck. Nah, Pastor Chuck inilah yang akhirnya memberitahu ke si dua cenayang terkenal itu, si Ed dan Lorraine Warren. Nah, akhirnya kedua cenayang yang terkenal ini datang dong. Ed dan Lorraine Warren ini datang, si Ed ini datang, dan mereka itu malah mendapat feeling yang berbeda dengan cenayang pertama. Kalau cenayang pertama berkata bahwa yang di dalam itu adalah roh anak kecil, menurut si Ed dan Lauren yang di dalam itu bukan roh yang baik, karena biasanya roh itu masuknya ke tubuh manusia. Kalau sebuah roh itu bisa masuk ke tubuh boneka, maka dia itu bukan roh lagi, tapi sudah berupa iblis yang sangat jahat. Jadi menurut si Ed dan Lauren, roh yang ada di dalam boneka ini bukan roh anak kecil, tapi adalah satanik, iblis yang berusaha menguasai jiwa manusia. Nah, akhirnya setelah si Ed dan Lauren ini datang, mereka itu meminta tolong Pastor Chuck ini untuk melakukan pembersihan di sekitar apartemennya si Donna dan Angie. Nah, untuk keamanan, akhirnya boneka Annabelle ini dibawa sama dua cenayang tadi itu pulang ke rumahnya dan dimuseumkan. Maksudnya itu disimpan supaya itu nggak menimbulkan hal-hal yang nggak baik untuk si Donna, Angie dan penghuni di sekitar apartemen. Tapi mau bawa pulang si boneka Annabelle ini juga nggak segampang itu. Si Lauren dan istrinya ini udah tahu bahwasanya pasti si boneka Annabelle ini mau celakain mereka, karena mereka kan mau bawa pulang si Annabelle dan mau dikunci, mau dimuseumkan. Jadi mereka udah janji sama diri sendiri, mereka itu nggak akan lewat jalan raya, mereka itu hanya akan pulang lewat jalan-jalan yang sepi kayak hutan-hutan gitu, supaya jangan sampai ada kecelakaan yang ditimbulkan oleh si boneka Annabelle. Nah, tapi kekuatan si Annabelle ini melebihi pemikiran si Lauren.
Waktu mereka pilih jalan di dalam hutan, malah si Annabelle berusaha membuat remnya itu blong. Jadi beberapa kali, 2-3 kali si Lauren, suami istri Lauren ini malah mau kecelakaan. Itu baru pertama ya, baru pertama dibawa keluar dari apartemennya si Donna. Bahkan si pasangan Lauren ini pakai percikin air suci supaya mereka itu bisa selamat sampai di rumah. Jadi boneka Annabelle ini, iblis yang di dalamnya itu berusaha membuat Lauren ini, pasangan Lauren ini kecelakaan supaya dia nggak bisa ikut mereka pulang. Akhirnya satu-satunya cara mereka itu keluarin air suci dan percikin ke boneka Annabelle. Setelah dipercikin, langsung remnya itu bisa berfungsi normal dan mereka bisa pulang dengan aman ke rumah mereka. Tapi ceritanya guys, gak sampai di sana. Bukan berarti udah sampai rumah terus selesai terornya si Annabelle. Belum. Nah, ketika si Lauren ini udah bawa pulang, mereka kasih dia duduk dong di ruang tamu. Tapi tahu nggak, si boneka Annabelle ini malah bisa terbang mengelilingi rumah. Jadi didudukin, dia bukan duduk, dia malah melayang-layang di dalam rumah. Akhirnya karena takut, mereka pindahin si boneka Annabelle ini ke gudang yang ada di luar rumah, ke kantor yang ada di luar rumah. Nah, ngerinya lagi, saya pun merinding ceritanya. Ngerinya lagi, udah ditaruh di luar rumah dan udah dikunci di dalam kantor itu. Tiba-tiba si boneka Annabelle itu bisa duduk lagi balik ke dalam rumah. Jadi akhirnya karena mereka benar-benar takut, mereka memutuskan bahwa ini udah nggak benar. Kalau dibiarin lagi, dia ini bisa teleportasi, bisa pindah-pindah, dan nggak menutup kemungkinan dia bisa mencelakakan keluarga Lauren ini juga. Akhirnya Lauren, suami istri ini, langsung kunci si Annabelle dalam kotak kaca. Dan mereka setiap hari itu menghabiskan hidup mereka itu setiap hari untuk mendoakan si boneka Annabelle agar jiwa setan yang ada di dalamnya itu, rohnya itu bisa tenang dan tidak lagi keluar untuk mengganggu manusia. Tapi bukan berarti udah di dalam kotak terus Annabelle ini udah nggak berdaya. Nah, karena udah di dalam kotak dan si Lawrence, suami istri keluarga Lawrence ini, mereka mendirikan museum gaib pertama di dunia. Nah, si Annabelle itu termasuk di dalam museum. Nah, suatu hari ada seorang pendeta muda yang datang kunjungi si museum ini kan, dan dia mengejek si Annabelle. Halah, cuman boneka lah. Mana mungkin boneka bisa celakain orang? Mana mungkin boneka punya kekuatan gini-gini? Itu cuman mitos, kamu itu gak bener gini-gini. Nah, si pendeta ini udah dapat larangan dari si cenayang Lauren ini, udah dilarang, jangan menghina si Annabelle, jangan kamu tantang dia, karena dia itu benar-benar punya kekuatan untuk membunuh orang. Kamu jangan menantang dia itu udah di dalam, udah tenang, kamu jangan tantang dia. Nah, si pendeta yang gak percaya dan sombong itu akhirnya pulang. Dan di perjalanan si pendeta mengalami kecelakaan yang hampir buat dia itu metong. Dan pendeta mengakui waktu dia kecelakaan itu dia melihat di spionnya itu ada si boneka Annabelle. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, kemudian datang lagi pacaran gitu ya, anak-anak muda pacaran mengunjungi museum ini, dan mereka juga sama ngejek si Annabelle karena memang dari bentuk bonekanya itu si Annabelle itu sama sekali nggak ada serem-seremnya, malah nampak cute ya dengan rambut merahnya itu, matanya yang bulat. Jadi mereka juga menertawakan si Annabelle, menghina si Annabelle dan menantang si Annabelle. Percaya nggak, di perjalanan pulang si laki-laki ini kan dia yang lebih nampak ya, dia menghina si Annabelle. Mereka naik sepeda motor dan mereka kecelakaan. Si laki-laki ini langsung mati di tempat, sedangkan pacarnya itu setengah mati. Jadi segitu ngerinya dan menyeramkannya Annabelle di kehidupan nyata. Jadi nggak heran juga Annabelle ini malah jadi
inspirasi. Artinya dari cerita si boneka Annabelle kehidupan nyata ini bisa membuat film-film yang luar biasa, termasuk The Conjuring ya. Di usia tuanya si Ed, pasangan cenayang tadi kan Ed dan Lauren Warrens. Nah, si Ednya sudah meninggal dan kejadian itu udah terjadi dan si Ednya udah meninggal. Akhirnya si Lawrence, istrinya ini ngomong, kenapa boneka Annabelle ini nggak dimusnahkan, nggak dibakar dan nggak dihancurkan? Karena si Lawrence ini yakin kalau boneka Annabelle tadi dihancurkan, roh yang di dalamnya itu juga nggak akan hancur. Si setan yang ada di dalamnya itu nggak bisa hancur, malah dia akan bebas terbang dan mencari inang baru, mencapai tujuannya. Karena si setan yang ada di dalam boneka Annabelle ini menginginkan inangnya itu manusia, jadi dia ingin merasuki tubuh manusia. Jadi lebih baik menurut Lauren, ini saya simpan di dalam museum saya kunci dan dia nggak bisa kemana-mana. Jadi ini cerita si boneka Annabelle, serem kan? Jadi sekian cerita tentang boneka Annabelle. Kalau ada saran untuk video selanjutnya, silakan komen di bawah. Akhir kata, maaf kalau ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang menyinggung. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Makasih, bye-bye.